Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, terkhusus kepada seluruh jajaran takmir Masjid Al-Istiqamah dan segenap para jamaah sekalian yang senantiasa melalui pembacaan salawat ini, kita semuanya lebih dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini keterangan, maka di antara trik dan teori agar kita dikenal oleh Nabi, yaitu selalu mengirimkan salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas kita semuanya mengenal siapa Rasulullah. Tapi apakah Rasulullah juga mengenal kepada kita? Caranya bagaimana? Kita kenalan, kita kenalan supaya kita dikenal kalian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bagaimana cara kenalan sedangkan kita tidak semasa? Para sahabat bisa mengenalkan diri kepada Kanjeng Nabi. Apalagi jarak antara kita dengan kota Madinah, dan lebih-lebih saat ini beliau berada di alam yang beda dengan alam kita. Caranya bagaimana? Sallu ala Nabi Muhammad, yaitu dengan selalu bersolawat kepada beliau. Karena di antara keistimewaan solawat, sebelum materi saya sampaikan, itu sekali kita solawat, solawat itu dibawa oleh malaikat. Ada riwayat mengatakan malaikat Jibril. Jadi malam ini semua lantunan solawat yang keluar dari kita melalui Masjid Al-Istiqamah, dan mudah-mudahan kita jadi orang yang ahli istiqamah, itu dibawa oleh malaikat Jibril, lalu disowankan, diaturake. Niki tengene hadise lafale kados makaten, ya Rasulullah, fulan bin fulan bersolawat kepada Anda. Kata-katanya fulan bin fulan. Jadi nama kita disebut di hadapan Kanjeng Nabi. Bukan nama kita saja, bahkan nama bapak kita. Nah, sebutannya kan fulan bin fulan. Fulan bin fulan, fulan anaknya fulan, atau fulanah putrinya fulan. Jadi nama kita itu dikenalkan melalui malaikat Jibril dan melalui solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali, kalau 2 kali, kalau 3 kali, kalau 50 kali, kalau 100 kali. Jamaah Istiqamah ini berapa kali tiap hari? Kok meneng kabeh? Biasanya berapa? 1000 nopo 2000? Sekali saja sudah dibawa oleh malaikat Jibril, Rasul kenal. Bagaimana dengan 10 kali? Bagaimana dengan 20? Bagaimana dengan 30? Dan teori sing paling cepat ketika jenengan sholawat secara berjamaah, rame-rame, kumpul bareng-bareng, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ulama niku menerangkan, kalau ada seseorang dia merasa belum bisa berbakti dengan orang tua, sedangkan orang tua sudah meninggal dunia. Ketika ada orang tua masih hidup, ini anak belum bisa istiqamah, belum dekat dengan majelis taklim, sehingga saat itu selalu menyakiti perasaan orang tua. Meninggal dunia, anaknya bertobat. Ya nopo carane pengen berbakti kepada orang tua? Masuk datang ke kuburan, patoke diugel-ugel, Pak sepurone wae Pak. Napa? Di antaranya kata haki mau sholawat. Perbanyak membaca sholawat. Kok bisa?
Nopo hubungane antara birrul walidain, berbakti dengan kedua orang tua, kalian maos sholawat? Hubungane namanya orang tua dibawa oleh malaikat sehingga Rasulullah kenal dengan orang tua tersebut. Fulan bin Fulan. Yang membaca sholawat anaknya, tapi orang tua karena anaknya itu menjadi anak yang baik, orang tua menjadi asbab juga termasuk dikenal oleh Kanjeng Nabi. Niku diantara ilmu yang harus kita ketahui dan mudah-mudahan bisa kita istiqomahkan. Amin ya rabbal alamin.